wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Murni dengan NIDN 0402029201. Saya adalah dosen PGSD di IKIP Siliwangi dan mata kuliah yang saya ampu adalah konsep dasar matematika SD. Kali ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah konsep dasar matematika SD. Mata kuliah ini membahas materi matematika SD berdasarkan kurikulum matematika sekolah dasar yang terdiri dari bilangan, aritmatika, dan geometri. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu menguasai dan mengaplikasikan tentang materi konsep dasar matematika di sekolah dasar. Yang kedua, mampu mengembangkan konsep dasar matematika di sekolah dasar. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan konsep dasar matematika dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang keempat, mampu mengembangkan teori-teori konsep dasar matematika sekolah dasar. Dan yang kelima, mampu mengaplikasikan teori dalam kehidupan, khususnya dunia pendidikan dan tugas guru secara profesional. Mata kuliah ini membahas tentang pertama, orientasi perkuliahan, 2, bilangan, ketiga, bilangan bulat dan operasi hitung pada bilangan bulat, keempat, pecahan, kelima, bilangan Romawi, keenam, KPK dan EPB, ketujuh, bentuk pangkat dan akar, kedelapan, UTS, kesembilan, pengukuran, kesepuluh, skala dan perbandingan, kesebelas, kecepatan, ke-12 debit, ke-13 data statistika, ke-14 bangun datar, ke-15 bangun ruang, dan yang terakhir adalah UAS. Sistem pembelajaran yang dilaksanakan saat ini yaitu secara online atau daring. Nah, menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian Google Classroom untuk pengumpulan tugas, dan Google Form serta aplikasi Sikap IKIP Siliwangi untuk absensi kehadiran mahasiswa. Model atau metode atau pendekatan pembelajaran dalam perkuliahan ini yaitu yang pertama kolaboratif. Di sini berisi ceramah, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan demonstrasi. Kemudian yang kedua ada pendekatan realistik mathematics education atau sering disebut sebagai RME. Dan yang ketiga adalah pendekatan kontekstual. Melalui model atau metode atau pendekatan tersebut diharapkan dapat merangsang mahasiswa untuk aktif dan memunculkan interaksi yang positif saat pembelajaran. Selanjutnya, penilaian dan evaluasi yaitu dilihat dari yang pertama kehadiran mahasiswa minimal harus 80% dari total keseluruhan, kurang lebih 14 kali pertemuan. Dan yang kedua, dilihat dari proses ini di dalamnya berisi keaktifan dan partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, hasil. Ini dilihat dari tugas mandiri terstruktur, telaah pustaka, dan laporan tugas. Yang keempat, UTS. Yang kelima, UAS. Dan yang keenam, nilai akhir. Setelah perkuliahan berakhir, penilaian dilakukan dengan bobot sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran sebesar 40%, tugas latihan, aktivitas dan partisipasi serta penyelesaian soal itu 20%, UTS 15% dan UAS 25%. Adapun rumus untuk penilaian akhir mahasiswa adalah 40 dikali kehadiran dibagi 16 ditambah 20 kali tugas dibagi banyaknya tugas ditambah 15 kali UTS dibagi 100 ditambah 25 dikali UAS dibagi 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali ya dalam perkuliahan konsep dasar matematika. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai perkuliahan kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini. Saya izin share screen.
Nah, pada perkuliahan konsep dasar matematika SD kali ini, saya akan memaparkan mengenai kecepatan. Mungkin untuk kalian udah nggak asing lagi ya. Dulu waktu kalian duduk di sekolah dasar, ini ada gitu ya, waktu kalian duduk di sekolah SD. Nah, tujuan perkuliahan hari ini yaitu menuntut kalian sebagai mahasiswa harus mampu memahami dan menjelaskan pengertian kecepatan, kemudian rumus kecepatan dan mengubah kecepatan jika yang diketahuinya yaitu jarak atau waktu ya, atau sebaliknya gitu. Nah, di sini selanjutnya penilaian metode, materi dan bobot nilai nih. Nah, apa sih kriteria dan bentuk penilaiannya? Nah, kriteria pada perkuliahan kali ini kalian harus ini ya, tepat gitu, ketepatan dan penguasaan kalian yang saya nilai nih kriteria penilaiannya. Kemudian bentuk non-tesnya adalah keaktifan di kelas, mengerjakan tugas aplikatif tentang kecepatan. Nah, bentuk tesnya penugasan soal tentang kecepatan ya, dari buku yang sudah saya share filenya ya, itu sebagai pegangan untuk kalian. Metode pembelajarannya, di sini metode pembelajarannya menggunakan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Ada tambahannya di sini ya. Untuk pendekatannya, saya menggunakan Realistic Mathematics Education ya, atau RME. Sering juga disebut sebagai pendekatan realistik. Mungkin sudah tidak asing juga ya untuk kalian. Nah, tatap muka kali ini itu selama 2 kali 50 menit. Dan tugas yang nanti akan diberikan yaitu mengkonstruksi soal aplikatif di dalam buku tentang materi kecepatan ya. Nah, kemudian di sini untuk belajar terstrukturnya, kalian itu selama 3 kali 60 menit, dan belajar mandirinya selama 3 kali 60 menit juga, gitu ya. Nah, materi pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian kecepatan, rumus kecepatan, kemudian mengubah kecepatan jika yang diketahui jarak dan waktu atau sebaliknya. Nah, bobot nilai pada pertemuan kali ini yaitu sebanyak 5,5% ya dari total keseluruhan. Coba kalian perhatikan dan amati gambar berikut. Nah, di sini ada 2 gambar. Bisa kalian lihat ya, gambar yang atas itu ada seorang anak sekolah mengendarai sepeda, dan gambar yang bawah ada seorang ibu sedang membonceng anaknya mengendarai sepeda motor. Nah, jika mereka itu menuju tempat yang sama dan jarak dari rumah mereka ke sekolah itu sama, nah kira-kira menurut kalian mana yang akan lebih cepat sampai? Yang memakai motor. Yang pakai motor. Kenapa yang memakai motor lebih cepat sampai? Kenapa? Karena kecepatan motor lebih cepat daripada sepeda. Biasanya kalau anak SD gitu kan Bu, mereka kan melihat hal-hal yang konkret, misalnya lihat gambar. Nah, mereka mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, pasti mereka bayanginnya kalau misalnya aku berangkat pakai sepeda sama yang diantar motor pasti lebih cepat memakai motor gitu. Nah, oke, berarti apa yang bisa disimpulkan gitu? Tadi kan ya sudah jelas akan lebih cepat motor, tapi apa yang bisa disimpulkan mengenai kecepatan tadi? Karena motor lebih cepat dari sepeda. Berarti apa yang dapat disimpulkan? Berarti kecepatan berpengaruh terhadap waktu ya, terhadap waktu tempuh. Jika lebih cepat, berarti waktu tempuhnya akan lebih sedikit gitu ya. Sedikit. Iya, jadi mungkin saja yang pakai sepeda, anak yang pakai sepeda itu 30 menit misalnya, tetapi ibu yang pakai motor bisa 15 menit atau 10 menit. Berarti kecepatan mempengaruhi waktu ya. Jadi iya, betul. Kalau lebih cepat berarti waktunya lebih sedikit. Seperti itu. Kecepatan kalian itu harus tahu mengenai pengukuran gitu ya. Nah,
di pertemuan sebelumnya kan sudah pernah saya sampaikan ya mengenai pengukuran. Nah, karena kecepatan itu berkaitan dengan jarak dan waktu, makanya di sini kalian harus menguasai terlebih dahulu mengenai satuan jarak dan waktu gitu ya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan dan salah satunya ada mengenai jarak dan waktu gitu. Nah, seperti yang kita tahu, satuan jarak bisa kalian lihat di sini ada tangga ya. Ada tangganya yaitu dari yang paling tinggi kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jadi dia kalau turun satu tingkat, berarti artinya dia dikali 10 ya. Ini saya bahas sepintas ya, karena kalian sudah mendapatkan di pertemuan sebelumnya. Kemudian kalau naik satu tingkat, artinya dia dibagi oleh 10 gitu ya. Jadi tergantung kalian mau mengubahnya kesatuan yang mana, apakah kilometer ke meter atau meter ke kilometer gitu ya. Karena di sini satuan kecepatan yang sering digunakan, yang sering kita gunakan adalah meter per sekon atau kilometer per jam gitu ya, meter per detik atau kilometer per jam. Itu yang paling sering digunakan, tetapi bergantung pada kebutuhan atau soal yang ditanyakan ya. Tidak terpatok oh harus kilometer per jam, oh harus meter per detik, enggak gitu. Masing-masing satuannya memiliki pasangan gitu ya, kilometer dengan jam, meter dengan detik. Nah, itu untuk satuan jaraknya. Kemudian untuk satuan waktunya bisa kalian lihat juga di sini ada tabel ya, hubungan satuan waktu antara jam, menit, dan detik gitu. Di sini sudah jelas bahwa 1 jam kalau kita ubah ke menit jadi 60 menit. Begitu ya cara bacanya ya. Kemudian 1 jam kalau kita ubah ke detik menjadi 3.600 detik gitu. Dan seterusnya ya. Itu sudah saya yakin sudah pada paham ya. Contoh dari satuan yang tadi, misalnya ya untuk satuan ini nih, untuk satuan jarak. Saya punya contoh, Buyung pergi ke rumah temannya, ia naik sepeda dari rumah ke jalan raya sejauh 500 meter. Kemudian ia naik bis dengan jarak 5 kilometer. Setelah turun, ia masih harus berjalan kaki sejauh 350 meter. Nah, untuk sampai ke rumah temannya. Berapa meter jarak rumah Buyung dengan rumah temannya? Nah, di sini apa yang pertama kali kalian lakukan kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mengubah yang Ubah dulu jarak kilometer, Bu. menjadi meter dulu semuanya. Apa yang diubah? Iya. Nah, Kilo- iya betul ya. Kilometer Iya betul. jadi meter. Iya betul. Di sini kan yang ditanyakan berapa meter, sedangkan Iya. dalam soal ada 2 satuan yaitu meter dan kilometer. Kilometer. Karena yang ditanyakannya adalah meter, berarti kalian mengubah 5 kilometer ke dalam meter menjadi berapa meter? 5.000 meter. Iya, menjadi 5.000 meter ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk soal selanjutnya di sini Firman mampu mengerjakan tugas matematika selama 30 menit, sedangkan Gama mampu mengerjakan dalam waktu 1 jam. Berapa jam total waktu mereka mengerjakan? Berarti di sini Ubah dulu Firman. yang 1 jamnya, Bu, jadi 60 menit. Kalau menurut saya, jadi menghasilkan 30 menit ditambah 60 menit adalah 90 menit. Jadi kalau dihitungkan ke jam adalah 1 jam 30 menit. Kalau menurut saya. Nah, oke, begitu juga bisa ya. Nah, tapi karena di sini yang dimintanya adalah berapa jam, jadi kalian langsung saja mengubah 30 menit menjadi satuan jam. 30 menit diubah ke jam, berarti dibagi berapa? Dibagi 60 ya. Jadi 60. 1/2 jam, setengah Iya, jam atau 0,5 jam. Sehingga 0,5 totalnya jam. menjadi 1,5 jam. 1,5. Seperti itu ya. 1,5. Tapi yang tadi juga betul kok. Yang penting hasil dari satuannya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Seperti itu ya. Iya. Nah, jadi di sini pengertian dari kecepatan itu sendiri adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda dapat berpindah dan
Dan besar dari vektor ini disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per sekon gitu ya, atau per detik. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kecepatan. Sebuah benda yang berpindah gitu ya. Tapi di sini ada besaran vektor. Nah, kemudian si kecepatan juga dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh setiap satuan waktu gitu ya. Jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Itu definisi lain dari kecepatan gitu ya. Tadi kan sudah tentunya ingat ya tentang satuan jarak dan satuan waktu. Nah, di sini satuan kecepatan itu pasangannya meter per detik, kilometer per jam, dan seterusnya gitu ya. Jadi, rumus kecepatannya pasti akan berhubungan dengan jarak dan waktu. Gitu. Nah, di sini mungkin sudah tidak asing juga ya untuk kalian, ada segitiga ajaib tentang kecepatan dan waktu untuk rumus kecepatan dan waktu. Nah, misalnya kita simbolkan K itu sebagai kecepatan dan W itu sebagai waktu, serta J-nya adalah jarak. Nah, maka untuk mencari kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu gitu ya. Kemudian untuk mencari jarak berarti kecepatan dikali waktu sesuai dengan posisinya gitu ya dalam segitiga ajaib ini. Dan untuk mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui lintasan tertentu. Umumnya jarak itu menggunakan satuan meter atau kilometer. Itu umumnya ya, umumnya menggunakan satuan meter atau kilometer gitu. Tetapi kembali lagi tadi, tergantung apa yang dibutuhkan dan yang ditanyakan pada soal gitu ya. Jadi kalian jangan terpatok, oh ini tuh wajibnya ini kilometer dan meter. Enggak kayak gitu ya. Jadi tergantung apa yang dibutuhkan dan dipertanyakan nanti di soal. Kemudian waktu tempuh adalah lamanya waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Nah, satuannya tadi detik, ada menit, dan jam gitu ya. Untuk lebih jelasnya dan detailnya tentang keterangan rumus yang tadi, ini saya memiliki beberapa permasalahan soal ya. Nah, coba kita diskusikan bersama-sama. Misalnya nih, Doni mengendarai mobilnya dari rumah ke kantor yang berjarak sekitar 25 km dengan waktu 2 jam di perjalanan. Nah, maka berapakah kecepatan rata-rata dari mobil Doni tersebut? Ada yang bisa jawab? Dibagi 2. Bu, Belum jarak jawab, Bu. dibagi waktu. Jadi 25 Berapa tuh? 50, Bu. 12,5 kilometer per jam. dikali kilometer 2. per jam. Coba satu orang. Tria, coba Tria. Ya Bu, kalau misalkan mencari kecepatan kan itu rumusnya itu adalah jarak dibagi waktu. Jadi kalau misalkan dilihat dari soal 25 dibagi 2, yang mana hasilnya itu 12,5. 12,5 aja? 12,5 kilometer per jam. Nah, gitu ya. Jadi ketika kalian mengerjakan soal, itu harus jelas apa dulu yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan satuannya pun jangan sampai tertinggal. Berbeda ya, tadi antara 12,5 dengan 12,5 km per jam, itu berbeda gitu ya. Kalau 12,5 itu hanya besaran saja tanpa satuan gitu, tapi 12,5 km per jam itu sudah pasti dia besaran dan ada satuan untuk kecepatan gitu ya. Jadi yang diketahui adalah jarak 25 km. Kemudian waktunya 2 jam kan. Nah, dan yang ditanyakannya adalah kecepatan rata-rata di sini ya. Nah, seperti kalau misalnya kalian menemukan soal lain tentang kecepatan rata-rata gitu ya. Di sini artinya dia itu jarak total dibagi dengan waktu total gitu ya. Kalau misalnya nanti ada beberapa bagian jarak A, jarak B gitu ya. Waktu A, waktu B. Nah, itu kalian dirata-ratakan saja untuk mencari kecepatan rata-ratanya ya antara jarak dan waktu.
Sehingga di sini kita masukkan ke dalam rumus kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu, berarti kan 25 dibagi 2. Tadi hasilnya adalah 12,5 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata mobil Doni adalah 12,5 km per jam. Jadi jangan lupa ya satuannya ya. Soal selanjutnya nih, siapa yang mau mengerjakan? Silahkan. Siapa yang mau menjawab? Doni berjalan kaki dengan kecepatan rata-ratanya 1,5 meter per detik. Maka berapakah jarak yang ditempuh oleh Doni setelah 2 jam berjalan? Izin menjawab, Bu. Oke, Mau silakan. mencoba. Ya. Jadi kalau untuk satuan jarak berarti kecepatan dikali waktu. Jadi untuk 1,5 meter itu dikilometerkan dulu, Bu. Kalau menurut saya. Jadi 1,5 meter itu dikilometerkan menjadi 1.500 km per jam. Dikali 2 jam. Berarti hasilnya 3.000 km per jam jarak tempuh Doni. Begitu, Bu. Wah, oke. Terima kasih, Syadia. Jawabannya tepat sekali ya. Jadi, nah di sini kan ingat ya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa masing-masing dari satuan itu mempunyai pasangannya gitu ya. Meter dengan detik, kemudian kilometer dengan jam gitu. Nah, di sini kecepatan rata-ratanya 1,5 meter per detik gitu. Nah, yang ditanyakannya berapakah jarak yang ditempuh oleh Doni setelah 2 jam? Berarti kita harus mengubah dulu kecepatan menjadi kilometer per jam. Nah, baru setelah diubah, kita operasikan, kita masukkan ke dalam rumus. Seperti itu ya. Soal terakhir. Nah, siapa yang mau jawab nih di sini? Sebuah pesawat Garuda Indonesia terbang dengan kecepatan 500 km per jam. Maka berapakah waktu yang dibutuhkan pesawat Garuda Indonesia untuk terbang dari Bandar Lampung ke Bandung bila jarak kedua kota tersebut adalah 1.400 km? Siapa yang mau jawab? Mungkin saya Jawab, coba silakan. lagi, Bu. Enggak, yang lain dulu. Enggak, Ibu. Silakan. Tadi saya udah. Silakan. Oh iya. Siapa yang mau ditanyakan. jawab? Siapa? Kan yang ditanyakannya waktu ya, Bu ya. Waktu yang dibutuhkan pesawat. Nah, yang diketahuinya itu yang pertama kecepatannya 500 km per jam, kemudian jaraknya itu 1.400 km. Nah, masukkan ke rumus. Jadi 1.400 dibagi 500 atau jarak dibagi kecepatan. Itu hasilnya 2,8 jam. 2, Ayo, gimana? 1.400 membagi 500. Benar nggak, Bu? Jadi hasilnya itu 2,8 km per jam. Yang ditanyainnya waktu. Iya, iya, oke. Iya ya. 2 Jadi, jam berarti. Oh ya, waktu Berarti 2,8 jam mungkin ya. iya. Di sini yang diketahuinya adalah 3 jam. Oke, terima kasih Naila. Di sini yang diketahuinya apa? Kecepatan ya, 500 km per jam. Nah, kemudian yang diketahui lagi jaraknya 1.400 km ya. Nah, untuk mencari waktu berarti rumusnya apa tadi? Jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Ya, jarak dibagi kecepatan ya, berarti 1.400 dibagi 500 ya? Iya, hasilnya adalah 2,8 jam atau 2,8 apa? kilometer per Jam ya. Jam aja. Iya, oke, betul. Jam aja. Iya. Nah, Jam aja, jadi Mbak. oke ya, jadi seperti itu, jangan sampai ada yang keliru gitu ya, atau hati-hati, harus teliti ketika mengerjakan soal. Kalian harus memperhatikan banyak hal gitu ya. Ketelitiannya harus lebih diperhatikan gitu. Tadi kan
jangan lupa satuan gitu ya untuk yang menjawab. Kemudian jangan lupa lagi apa yang harus diperinci, yang diketahui, yang ditanyakan gitu ya. Nah, jadi apa nih yang bisa kalian simpulkan di pembelajaran kali ini mengenai kecepatan? Apakah kalian sudah sadar belum bahwa oh ternyata matematika ini memang aplikatif gitu, memang ada dalam kehidupan sehari-hari kita, memang bermanfaat gitu ya. Jadi jangan kita jangan berpikir oh matematika itu rumit sekali ya, apa sih gitu ya, apa sih manfaatnya belajar matematika gitu untuk kehidupan kita. Nah, matematika itu memang abstrak gitu ya. Matematika itu abstrak dan memang abstrak gitu. Tetapi untuk mempelajarinya kita boleh membawa matematika ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, cuma akan tetap dikembalikan ke keabstrakannya gitu, akan tetap dikembalikan lagi ke matematikanya. Dalam mempelajarinya kita diperbolehkan untuk mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena kalau kita hanya mempelajari matematikanya, matematika itu abstrak, tidak bisa dipungkiri, dan itu sudah definisi mutlak bahwa matematika abstrak gitu ya. Jadi seperti itu, karena kalau kita misalnya ya, kita menjelaskan kepada siswa gitu ya, tentang matematika, tentang tadi kecepatan, contohnya kalau matematika sekali gitu ya, pokoknya matematika banget, itu isinya ya udah angka-angka abstrak gitu. Tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, tidak akan sulit untuk dipahami oleh siswa gitu, apalagi siswa sekolah dasar. Makanya kita diperbolehkan untuk membawa matematika, keabstrakan matematika itu ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Nanti setelah dipahami, kita tarik lagi, kita konstruksi lagi ke matematikanya gitu ya. Tadi kan seperti tadi, kita melihat permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jarak yang ditempuh sekian, waktu yang ditempuh sekian, kecepatannya berapa gitu. Tapi kita kembalikan ke matematika. Oh, jarak itu J sama dengan berapa kilometer gitu. Oh, waktu itu W sama dengan berapa kilometer. Jadi dikembalikan lagi yang dalam kehidupan sehari-hari itu, yang real itu gitu ya, yang realistik itu, kita kembalikan lagi ke keabstrakan matematikanya gitu ya. Jadi dari informal ke formal gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, dan di sini juga kecepatan itu ada hubungannya dengan materi lain gitu ya, seperti tadi pengukuran, ada hubungannya dengan jarak, ada hubungannya dengan waktu, dan dia juga nanti akan berpengaruh untuk mencari percepatan gitu ya, karena percepatan keturunan dari kecepatan, jadi seperti itu gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kalian dan kalian lebih terbuka gitu ya tentang apa sih manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Jadi kalau ditelusuri secara mendalam itu selalu ada gitu ya. Selalu ada. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa ya nanti tugasnya dikerjakan. Itu ada di buku yang sudah saya share tentang materi kecepatan di halaman 33 sampai 35 ya. Nanti bisa kalian lihat ya, itu silahkan dikerjakan dan nanti dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Dan jangan lupa juga absennya di Google Form. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Cukup paham, Bu. Sudah paham? Cukup paham. Oke, tidak ada yang mengganjal? Insya Allah tidak. Insya Allah enggak, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya, dengan materi debit ya. Kita sudah mempelajari kecepatan hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai debit, mempelajari mengenai debit. Terima kasih, sehat selalu untuk semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.